revenue perusahaan merupakan pendapatan dari hasil penjualan barang atau jasa yang bisa kita katakan sebagai laba ataupun rugi dari suatu perusahaan. Konsep revenue. Yang pertama ada total revenue atau disingkat TR, merupakan total penerimaan produsen atas hasil penjualan outputnya. Jadi yang dimaksud dengan total revenue ini adalah pendapatan yang diterima oleh produsen atas seluruh penjualan yang ia lakukan. Untuk rumusnya yaitu TR sama dengan harga barang dikali jumlah barang. Konsep revenue kedua yaitu adalah average revenue atau disingkat dengan AR. Merupakan penerimaan produsen per unit output yang dijual. Maksudnya adalah pendapatan yang akan diterima oleh produsen atas barang per unit yang dijual teman-teman. Contohnya, misalnya ada suatu pabrik jagung yang memproduksi tepung jagung dan ciki jagung, maka pendapatan yang diterima itu per unit. Misalnya, pendapatan dari ciki jagung ataupun tepung jagung. Jadi hanya salah satunya saja ya. Untuk rumusnya sendiri yaitu AR sama dengan TR per quantity, atau yang artinya adalah total revenue dibagi dengan jumlah barang. Konsep revenue yang ketiga adalah marginal revenue atau yang bisa disingkat dengan MR, merupakan kenaikan dari total revenue yang disebabkan oleh tambahan penjualan 1 unit per output. Misalnya, produsen menambah barang yang akan ia jual, seperti pabrik jagung tadi yang menjual tepung jagung dan ciki jagung, lalu kemudian menambah output baru, misalnya susu jagung. Nah, maka berapa total revenue yang akan ia terima? Maka dari itu disebut dengan marginal revenue. Untuk rumusnya sendiri yaitu delta TR dibagi delta Q ya teman-teman. Profit perusahaan merupakan cara untuk menentukan laba atau rugi dari suatu perusahaan. Ada 2 cara yaitu profit sama dengan TR dikurang TC ataupun profit sama dengan AR dikurang AC. Sebenarnya 2 cara ini sama, hanya tergantung dengan soalnya yang diketahui itu TR atau TC atau AR dengan AC. Break-even point atau titik impas adalah suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya yang tetap atau dengan kata lain keadaan di mana suatu operasi perusahaan tidak mendapat untung maupun rugi, artinya pengeluaran dan pendapatan seimbang. Dalam analisis break-even point ada beberapa asumsi yang berlaku. Yang pertama, semua yang diproduksi berada dalam kondisi laku terjual semua. Yang kedua, harga jual tetap atau konstan. Yang ketiga, biaya dikategorikan 2 jenis, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Berikut rumus perhitungan BEP. Yang pertama, BEP unit. Dengan menghitung berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus diproduksi untuk mendapatkan titik impas. Rumusnya, BEP sama dengan FC atau biaya tetap dibagi P atau harga dikurang VC atau biaya variabel. Berikut contoh soal perhitungan BEP unit. Diketahui total biaya tetap 40 juta, biaya variabel per unit 40.000, dan harga jual barang per unit 80.000. Berikut cara jawabnya. BEP sama dengan 40 juta dibagi 80.000 dikurang 40.000. Hasilnya BEP sama dengan 1.000 unit. Yang kedua, BEP dalam rupiah. Perhitungan titik impas dalam bentuk rupiah. Rumusnya BEP sama dengan FC atau biaya tetap dibagi 1 dikurang VC atau biaya variabel dibagi dengan P atau harga. Berikut contoh soal perhitungan BEP dalam rupiah. Diketahui total biaya tetap 40 juta, biaya variabel per unit 40.000 dan harga jual barang per unit 80.000. Cara jawabnya, BEP sama dengan 40 juta dibagi 1 dikurang buka kurung 40.000 dibagi 80.000. Hasilnya BEP sama dengan 80 juta.